Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah. Pada kesempatan ini dapat membersamai anak-anak semua membahas materi sosiologi. Di video ini Bapak akan menjelaskan tentang perbedaan sosial dan partikularisme kelompok. Ada dua poin penting yang akan Bapak sampaikan pada video ini. Yang pertama adalah tentang perbedaan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah munculnya partikularisme akibat perbedaan sosial. Kita akan bahas satu persatu. Bapak akan mulai dari poin pembahasan yang pertama, yaitu tentang perbedaan sosial yang ada di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat ada dua jenis perbedaan sosial. Yang pertama adalah diferensiasi sosial, kemudian yang kedua adalah stratifikasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial merupakan klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan atau penggolongan masyarakat secara horizontal atau mendatar atau sejajar. Kemudian ada 5 ragam dalam diferensiasi sosial. Yang pertama adalah ras. Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisiknya. Kemudian yang kedua adalah suku bangsa. Kalau kita berbicara di Indonesia saja, di Indonesia itu ada 1340 suku bangsa dan semuanya memiliki ciri khasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah gender. Secara kodrati, laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Namun bukan berarti perbedaan tersebut menempatkan salah satu pihak lebih baik dari pihak yang lainnya, tidak seperti itu. Jadi tidak menempatkan satu lebih unggul dibanding yang lain, laki-laki lebih unggul ataupun sebaliknya. Tapi keduanya saling melengkapi. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan. Meski ada berbagai profesi pekerjaan yang dilakukan seseorang, tapi tiap-tiap pekerjaan itu bersifat setara. Antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain tidak dapat dibandingkan untuk menentukan baik atau buruk suatu pekerjaan. Kemudian yang kelima adalah agama. Meskipun setiap agama memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, memiliki perbedaan konsep keyakinan, memiliki perbedaan cara peribadahan, upacara keagamaannya beda, hingga kitab suci yang dijadikan rujukan juga berbeda. Namun kedudukan tiap-tiap agama bersifat sederajat. Di Indonesia kita menghargai itu, kita harus menghormati hak kebebasan beragama. Itu 5 ragam diferensiasi sosial. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi Bapak sudah jelaskan apa itu diferensiasi sosial, sekarang kita akan bahas tentang apa itu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Ada 4 dasar dalam stratifikasi sosial. Yang pertama itu adalah kekayaan. Di sini barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk ke dalam lapisan atas. Kekayaan itu bentuknya bisa bermacam-macam ya, misalnya dari bentuk rumah yang dimiliki, megahnya rumah, kemudian mobil, kemudian cara berpakaian. Itu bisa menempatkan seseorang pada level yang tinggi atau level atas. Itu yang terkait dengan kekayaan. Kemudian
Yang kedua adalah ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, mereka juga menempati lapisan atas. Kemudian yang ketiga itu adalah kehormatan. Ukuran kehormatan mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan ataupun kekuasaan ya. Orang yang paling disegani dan dihormati biasanya mendapatkan tempat yang atas. Ukuran semacam ini banyak ditemui atau dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa pada satu golongan tersebut. Kemudian yang keempat ya adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran biasanya dipakai oleh mereka masyarakat yang menghargai ilmu ya. Akan tetapi ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya hal-hal yang negatif. Karena ternyata bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi malah gelar ya, gelar atau seberapa tinggi mereka menempuh jenjang pendidikan. Sudah barang tentu hal tersebut bisa memacu segala macam usaha untuk mendapatkan gelar. Meskipun caranya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Itu adalah 4 dasar dalam stratifikasi sosial atau yang dijadikan ukuran dalam stratifikasi sosial. Kemudian stratifikasi sosial memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah stratifikasi sosial terbuka. Maksudnya adalah memberikan kesempatan anggota masyarakat untuk berpindah lapisan sosial, naik ataupun turun. Kemudian yang kedua, ini stratifikasi sosial tertutup. Sifatnya tidak memberi kesempatan anggota masyarakat untuk leluasa berpindah lapisan sosial. Kemudian yang ketiga adalah stratifikasi sosial campuran. Sifatnya membatasi perpindahan lapisan pada bidang tertentu, namun membiarkan terjadinya perpindahan lapisan pada bidang yang lain. Sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu tentang munculnya partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. Partikularisme kelompok ini bisa diartikan sebagai sikap atau paham yang mementingkan diri sendiri, paham yang menonjolkan subjektivitas dan egoisitas, dan juga paham yang tidak sejalan dengan nilai dan norma karena memilih menerapkan kriteria sendiri dalam melakukan suatu tindakan. Itu yang dimaksud partikularisme. Contoh sikap partikularisme akibat perbedaan sosial itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah primordialisme. Paham ini mengutamakan kepentingan kelompok sendiri. Kemudian yang kedua ada etnosentrisme. Memandang budaya milik sendiri itu lebih baik daripada budaya masyarakat lain. Kemudian ada juga chauvinisme. Mengagungkan bangsa atau negara sendiri dan memandang rendah bangsa atau negara lain. Kemudian ada nepotisme, ini sebuah paham yang mengutamakan kepentingan kerabat atau keluarga sendiri. Kemudian ada separatisme, ini paham yang bertujuan untuk memisahkan diri dari daerah tempat tinggalnya. Kemudian ada juga rasisme, ini sebuah paham yang menganggap rendah perbedaan ciri fisik kelompok tertentu. Ini contoh sikap partikularisme kelompok. Dan dari apa yang sudah Bapak sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam masyarakat ada 2 jenis perbedaan sosial. Yang pertama adalah diferensiasi sosial, kemudian yang kedua adalah stratifikasi sosial. Kemudian diferensiasi sosial itu ada 5 ragam, yaitu ras,
suku bangsa, jenis kelamin atau gender, mata pencaharian atau pekerjaan, dan juga agama. Kemudian stratifikasi sosial ini memiliki 4 dasar atau ukuran yang sering dipakai, yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, partikularisme kelompok merupakan sikap atau paham yang mementingkan diri sendiri, menonjolkan subjektivitas, egoisitas, dan tidak sejalan dengan nilai dan norma sosial karena memilih menerapkan kriteria sendiri dalam melakukan suatu tindakan. Ada 6 contoh sikap partikularisme kelompok. Yang pertama itu adalah primordialisme, kemudian ada etnosentrisme, chauvinisme, nepotisme, separatisme, dan juga rasisme. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru terkait dengan topik bahasan yang barusan Bapak sampaikan. Dan karena video ini Bapak share di YouTube channel, jadi silakan dipelajari berulang-ulang. Jadi tidak cukup hanya sekali, supaya lebih paham, anak-anak bisa tonton berkali-kali. Sehingga nantinya semua ilmu, semua materi itu bisa masuk. Demikian ya video pembelajarannya. Sampai jumpa lagi di video Bapak yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.